Bistan bincang seputar pertanian. Wah, Sobat Bistan semua apa kabarnya nih? Udah lama ya Bistan gak menyapa nih Sobat Bistan dimanapun berada. Dan kali ini di kesempatan yang sangat spesial, Gerald hadir menemani Sobat Bistan semua tentunya bersama narasumber yang tidak kalah spesialnya. Dimana nanti kita akan bincang-bincang seputar hal yang pastinya ini penting banget untuk disimak sama Sobi semuanya ya. Nah ini sudah ada Prof. Dedi Nursyamsi ya bersama Gerald. Halo Prof. Halo Dedi. Pak Gerald, apa kabar? Baik Prof. Sehat-sehat Dedi. semua ya? Sehat ya Prof ya? Sehat. Halo, sehat-sehat semua ya? Mantap ya kalau lihat Prof. Dedi ini auranya tuh selalu berseri-seri ya. Wah, siapapun yang melihat selalu happy gitu ya. Itu penting. Sama Prof. Dedi ini selalu menyebarkan atau menebarkan hal-hal positif vibes gitu ya, Prof. Dedi ya. Betul. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan gak kalah penting pembahasan kita hari ini ya, Prof. Dedi ya. Betul. Wah, ini Prof. Dedi keluh kesah aku sebagai warga masyarakat ya, Prof. ya. Ini Prof. Zaman sekarang ya Prof ya yang aku rasain gitu. Kalau belanja biasanya ya, dulu tuh kalau bawa uang 100.000 ke pasar nih, dapatnya banyak, bisa dapat ayam, tempe, sayur-sayur, ya. bahan Lengkap pokok, pokoknya. semuanya lengkap. Sekarang Prof bawa 100.000, ya ampun itu nggak nyampe untuk makan seminggu tuh nggak bisa, nggak cukup. Beli daging sapi saja nggak cukup, Iya. 1 kilo. 1 kilo aja kurang, ya nombok ya Prof. Nah makanya dari itu nih untuk zaman sekarang mungkin mulai rasanya tuh kayak apa-apa serba mahal gitu ya Prof ya. Contohnya aja kayak misalnya kita beli makanan gitu, aku beli makanan di luar. Biasanya tempe tuh dapat porsinya tuh gede banget Gede-gede. gitu Prof. Sekarang ini porsinya sejempol-jempol. Iya. Tipis lagi Udah kan? itu tipis. Jadi tempe kriuk udah bukan tempe goreng lagi ya. Saking mulai semuanya tuh terasa mungkin dari segi harga bahan pokok yang udah mulai naik gitu ya Prof ya. Nah ini sebenarnya Prof, dari sisi pandangan Prof Dedi nih sebagai pakarnya gitu ya Prof ya. Ini ada apa sih Prof sebenarnya? Boleh dijelasin ke kita semua nggak Prof? Ya, fenomena ini sebetulnya kita semua merasakan ya. Jadi bukan hanya emak-emak. Bukan hanya emak-emak, benar. Aku aja juga yang belum emak-emak merasakan Prof. Nona-nona juga kan Nona-nona juga merasakan. Kita semua benar. merasakan. Kita semua merasakan, benar. Artinya memang Bapak Presiden, ya Bapak Menteri Pertanian sudah menyampaikan kepada kita bahwa dunia ini ya saat ini sudah dan sedang mengalami krisis pangan global. Wah, tuh. Nah, jadi sebetulnya sekarang ini terjadi krisis pangan global itu, Mbak Gerald. Ya. Nah, salah satu cirinya tadi yang disampaikan Mbak Gerald. Iya, keluh kesah aku itu menjadi salah satu cirinya ya. Itu adalah salah satu ciri utama bahwa sekarang kita ini ada krisis pangan, begitu ya. Nah, oleh karena itu, ya cirinya yang pertama tadi ya, ada harga-harga pangan yang melejit. Melejit. Nah, bukan hanya pangan impor ya seperti tadi misalkan tempe kan dari kedelai impor ya. Daging sapi juga kita masih sebagian besar impor dari Australia. Itu kan harganya melejit gitu. Nah, komoditas yang lain pun terutama komoditas impor ya seperti bawang putih, kemudian gula pasir, kemudian gandum ya. Dan pangan-pangan impor yang lain itu memang harganya mulai merangkak naik, bahkan belakangan ini bukan merangkak lagi, lari. Udah lari ya, udah sprint ya Prof ya. Iya. Itu ya kondisi kita saat ini ya. Jadi kenaikan harga-harga pangan itu merupakan ciri ya dari bahwa kita saat ini sedang mengalami krisis pangan global. Nah, kemudian ciri yang lain ya, kemarin saya baru baca Mbak Gerald di media online ya, itu Bapak Presiden menyampaikan penduduk dunia ini sudah 30 juta orang itu mengalami krisis pangan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini kan tadi ya diawali dari harga yang naik. Ya. Nah, harga yang naik itu ternyata banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu lagi untuk mengakses pangan dengan baik gitu loh. Mungkin dari 4 sehat 5 sempurna, dia hanya sebagian saja bisa mengakses. Sebagian besar dia tidak mengakses. Mungkin hanya karbohidratnya saja, jangan-jangan dia bisa mengakses. Yang lainnya tidak gitu loh. Sehingga terjadilah tadi ya krisis pangan, dan ini juga
dicirikan oleh adanya stunting. Ya, stunting itu menunjukkan ada sesuatu yang kurang di dalam pangan kita. Jadi gizi kita kurang, mungkin kurang unsur mikronya, vitamin, mineralnya, mungkin kurang proteinnya, mungkin kurang lemaknya, mungkin kurang juga karbohidratnya, ya, dan lain-lain itu, Mbak Gerald. Jadi ciri bahwa kita sedang mengalami krisis pangan itu, ya, selain tadi harga-harga pangan naik, terutama pangan impor, ya, ternyata sekarang sudah terjadi tuh di beberapa negara, terutama tentu di negara-negara Afrika, ya, di negara-negara Asia, itu yang sedang mengalami kelaparan gitu loh. Nah, di satu sisi kalau kita lihat juga secara makro, ya, ternyata itu banyak negara-negara yang saat ini inflasinya tidak terkendali. Ya. Sebut saja Amerika. Amerika Bagel tahu kan? Negara adidaya, negara superpower, negara yang menguasai persenjataan dunia, negara yang menguasai ekonomi dunia. Ya. Saat ini dia sedang mengalami inflasi. Belum pernah itu Amerika di dalam sejarah inflasinya di atas 7%. Saat ini terjadi itu, ya kan? Apalagi negara-negara yang sebut saja Turki. Turki itu di atas 40% itu inflasinya saat ini. Ada juga Argentina, begitu pula negara-negara yang lain. Ya, kita bersyukur Mbak Gerald, ya, inflasi kita kurang dari 4%, ya, hanya sekitar 3,6% saja. Itu berarti ya, pangan utama kita, terutama pangan pokok, aman. Kita sudah 3 tahun itu tidak impor beras, Mbak Gerald. Bahkan kemarin kan awal tahun ini kita ekspor itu beras ke Arab Saudi. Insya Allah mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya, nanti kita akan ekspor lagi beras. Karena Cina sudah minta berkali-kali ke kita. Ya, negara-negara yang lain juga sudah minta ke kita itu agar diberikan beras begitu. Nah, kemudian juga Singapura, ya, kemarin sudah teriak-teriak, ya, pingin daging ayam, pingin telur ayam dari kita. Nah, jadi itu ya beberapa ciri bahwa kita saat ini ya sedang mengalami krisis pangan global. Jadi kita sedang mengalami krisis pangan yang tadi udah dijelasin sama Prof. Dedi ya. Luar biasa sekali. Dampaknya ini sangat terasa pastinya ya Prof ya. Apalagi tadi juga ada isu stunting. Yang juga sekarang lagi difokuskan juga ya Prof ya. Betul. Banyak masyarakat kita tuh yang kekurangan gizi itu tadi mungkin karena ya krisis pangan ini. Betul. Ya yang sedang terjadi gitu. Nah, Prof. Dedi nih sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang pastinya nggak kalah menarik ya, betul, Prof. Nah, ini ada persembahan spesial juga, Prof. Wih, mantap. Untuk sobis semua yang sudah menyaksikan podcast kita ya. Ini kita chill dulu ya kalau bahasa zaman anak sekarang, Prof. Kita akan nyanyi-nyanyi dulu ya. Ini kita akan persembahkan ya penampilan yang sangat spesial untuk sobis semua. Langsung saja kita sambut, ini dia Jong Black. Bila tiba waktunya, mari kita pulang ke rumah. Potong padi ramai-ramai di sawah, ani-ani dikerjakan semua.
bistan, kembali lagi ya dengan perbincangan kita yang tadi akan kita bahas lebih lanjut lagi pasti ya bersama Prof. Dedi ini. Kita lanjut lagi ya Prof ya. Tadi ngobrolnya nih udah seru banget. Seru. Nah, ini pembahasan berikutnya apa nih Prof yang ingin Prof. Dedi sampaikan? Nah, tentunya ini terkait dengan apa sih penyebab ya dari krisis pangan global ini. Bisa sampai terjadi krisis yang sangat luar biasa kan, isu krisis pangan ini bukan suatu hal yang sepele gitu ya Prof ya. Ini gawat banget, masalah besar. Besar banget, urgent banget gitu. Betul ini urgent. Penyebabnya itu apa aja Prof. Dedi? Ya, jadi sekali lagi ya, krisis pangan global ini sebetulnya ini bisa menghantui kita semua ya. Jangan lupa loh ya, banyak negara-negara yang pemerintahannya itu tumbang gara-gara terjadi krisis pangan. Kenapa? Karena dari krisis pangan itu ya itu akan merembet ke krisis-krisis yang lain. Ya, diawali krisis pangan, lanjut krisis moneter, lanjut krisis ekonomi, lanjut krisis sosial, lanjut krisis ya kepercayaan masyarakat. Akhirnya krisis politik dan lain sebagainya. Terjadi demo, protes, huru-hara dan sebagainya, akhirnya rejim itu bisa tumbang ya, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ingat loh ya, kita juga pernah itu ya. Pada saat Bapak Presiden pertama kita itu kan diawali dari krisis pangan tahun 1965 ya, Mbak Gerald belum lahir. Dan dari Ibu saya yang baru lahir tuh Prof. Dan krisis pangan itulah ya yang akhirnya menyebabkan pemerintahan Pak Karno ya itu sampai berhenti. Ya, kemudian terjadi lagi pada saat pemerintahan Pak Harto ya, Orde Baru. Ya, tahun 1997 itu terjadi krisis pangan, gagal panen, diawali dari gagal panen. Akhirnya apa? Merembet ini dari krisis pangan, krisis moneter. Kemudian juga terjadi krisis ekonomi. Saat itu kan yang namanya rupiah langsung terpuruk ya kan, langsung nyungsep gitu loh rupiah kita. Dan diawali dari krisis pangan, akhirnya ya krisis sosial, ya krisis politik kan, akhirnya kan Pak Harto juga kan berhenti. Di negara-negara lain pun sama. Nah oleh karena itu krisis pangan itu menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai krisis pangan global ini merembet ke Indonesia, merembet ke kita semua gitu kan. Bahwa gejala-gejalanya muncul ya nggak apa-apa lah sedikit, tetapi jangan sampai terjadi krisis pangan di negara yang kita cintai ini. Nah kalau tadi ditanyakan Mbak Gerald penyebabnya apa sih? Nah penyebabnya itu sebetulnya setidaknya ada 3 hal. Ada 3 hal yang sangat mempengaruhi ya Pak? Yang sangat mempengaruhi. Dan itu sebetulnya menurut saya itu biang kerok terjadinya krisis pangan global ini. Nah yang pertama ya Mbak Gerald, yang pertama itu adalah COVID-19. Wah ya. iya, COVID-19 berdampak banget ya Pak? Luar biasa loh dampaknya. Kita lebih dari 2 tahun kan dibantai oleh COVID-19. Dan kita semua melihat bahkan merasakan. Apalagi saya 2 kali loh, Mbak Gerald. Saya 2 kali itu kena COVID itu. Kena COVID juga ya, 2 kali gitu loh. Artinya apa? Betul-betul merasakan begitu dahsyatnya ya wabah COVID-19 ini. Luar biasa. Dan COVID-19 itu ternyata bukan hanya menghancurkan masalah kesehatan kita, tetapi dia juga menghancurkan sistem distribusi dan sistem produktivitas dan produksi pertanian kita. Ini kan luar biasa loh itu Mbak Gerald ya. Ingat kan waktu kita COVID-19 waktu zaman-zamannya sebelum Omikron itu kan COVID-19 yang betul-betul kekuatannya kan luar biasa. Saat itu kan kita lockdown di mana-mana. Ya kan? Akhirnya kan itu yang namanya petani begitu dia bawa sayuran mau jual keluar kabupaten ditahan kan. Nggak bisa lewat. Kenapa? Lockdown. Ya, akhirnya kan petani lemes kan, nggak bisa menjual produknya. Di saat yang sama, petani akan melanjutkan proses produksinya. Kan perlu pupuk, perlu benih, perlu bibit, perlu macam-macam. Nah, sementara distribusi sarana prasarana pertanian pun ternyata terhambat. Ya, dia mau tanam, ya, pupuknya nggak ada. Benihnya nggak ada. Ya kan? Akhirnya
petani kan terpaksa pokoknya tanam, nggak pakai pupuk, produktivitas kan langsung drop. Nah, jadi sebetulnya menurut saya yang pertama itu biang keroknya ya COVID-19. Nah, Benar. di saat yang sama ya, gara-gara COVID-19 kan orang tidak ada yang bisa menduga. Ini sampai kapan sih dampak COVID-19? Kan tidak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa prediksi ya, Prof. Nggak ada yang bisa Iya, prediksi. benar. Kenapa? Begitu runyamnya, begitu rumitnya permasalahan COVID-19. Jadi COVID-19 itu bukan ansih masalah kesehatan saja, tetapi merembet ke masalah-masalah yang lain. Bayangkan Pak Gerald ya, gara-gara COVID-19 ya, itu bukan hanya produksi pertanian ya yang relatif turun, meskipun ada peningkatan kalau pertanian dibandingkan tahun lalu, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Coba lihat sektor yang lain ya, sektor transportasi, perhubungan langsung nyungsep itu, Iya. dia kan? Wah, Sektor jasa yang lain nyungsep itu. efek dominonya nih Efek domino luar biasa. banget ya, Prof. ya? Perhotelan itu Iya, di Bali itu. pariwisata semua kena Pariwisata ya. itu ya. Di Bali itu Mbak Gerald ya. Saya waktu awal-awal COVID, saya masih terbang ya ke Lombok, terus ke Bali. Dari Lombok ke Bali nggak ada penumpang. Iya. Sampai di Bali, yang biasanya begitu mendarat di airport, wah itu yang namanya orang berjubel. Nggak ada. Bener-bener kosong. Kosong. Hanya beberapa petugas saja. Petugas cleaning service dan beberapa petugas yang lain. Hanya itu. Yang lain sepi betul-betul. Waktu itu ya sampai hotel pun itu diskonnya sampai dengan 80%, 70%, 80% Mbak Gerald. Saking nggak ada Nggak ada pengunjungnya, orang. ya, nggak ada Nggak ada orang. orang. Benar. Ya. Akhirnya begitu saya pernah kembali lagi ke sana masih COVID, ya hotel-hotel itu tutup, restoran tutup. Artinya apa? Begitu dahsyatnya itu pengaruh COVID-19. Nah, orang tidak tahu ini sampai kapan ini dampaknya berhenti, sampai kapan kita recovery lagi. Akhirnya orang berbondong-bondong menimbun makanan. Nah, tapi ini level dunia. Ya. Lihat saja China, ya dia kan penduduknya paling banyak di dunia. Paling padat ya, Prof. ya? Paling padat ya, populasinya paling besar ya. Dia nggak borong ya, kedelai dari Argentina, dia nggak borong kedelai dari Brasil, ya kan? Akhirnya negara lain nggak kebagian. Dia simpan aja sendiri ya, Dia Prof. simpan sendiri, dia timbun sendiri. Bahkan dia nggak borong beras juga kan dia timbun itu. Iya. Ya, bahkan kemarin ya baru beberapa minggu yang lalu China sudah minta ke Indonesia agar segera dikirim beras. Wah. Begitu. Nah, artinya apa? Ini karena COVID ini sampai kapan ini? Orang-orang nggak tahu. Orang tidak tahu ini sampai kapan. Makanya akhirnya negara-negara yang populasinya besar, terutama China, termasuk juga Amerika, dia timbun itu bahan pangannya. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Jadi yang pertama itu ya, Pak Gerald, penyebab utamanya adalah COVID-19. COVID-19. Ya. Bukan dari segi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat gitu ya, Prof. Iya, ya. bukan. Tapi ternyata nih COVID-19 sangat-sangat berpengaruh, nggak cuma ke kesehatan aja, tapi efek domino yang tadi Dominonya itu luar biasa. dijelasin ya. Benar. Pariwisata, perekonomian, segala macam, Semua. sampai pangan juga gitu. Termasuk ya. pangan ya. Meskipun alhamdulillah kalau sektor pertanian itu masih meningkat ya. Jadi di 2019 ke 2020 itu di kuartal kedua itu pertanian produksinya meningkat sampai 16 lebih ya. 16,sekian%. Ini kan keren kan. Iya. Kemudian di tahun 2021 ya, kita sudah tahun kedua COVID, itu pertanian masih meningkat. Ya. Alhamdulillah 2022 juga insya Allah meningkat. Amin. Nah, jadi alhamdulillah pertanian kita aman. Nah, kemudian terkait dengan tadi dampak COVID ya. Jadi ternyata COVID itu juga menyebabkan sentra-sentra produksi pangan dunia, ya sebut saja Brasil, Amerika, ya Argentina, itu kan sentra produksi kedelai. Kalau sentra produksi gandum itu kan Amerika, China, ya India, ya termasuk Rusia. Ya. Itu nggak jual keluar, dia tahan gitu loh produknya. Itu yang disebut restriksi. Dia nggak mau jual, tapi tahan. Kenapa? COVID sampai kapan? Nggak tahu ini. Cari aman ya, Prof. Cari Kata aman. juga ya. Iya. Jadi Nggak mau ambil produknya resiko dipegang. juga. Bener. Kondisinya seperti itu. Ya, artinya apa nih? COVID-19 ini memang, waduh, luar biasa lah ini ya. Begitu. Dampaknya benar-benar terasa banget gitu Terasa ya, Prof, banget ya. itu. Terasa bukan hanya
kepada orang tua, ke semua ke semua level. Semua kalangan. Semua kalangan dan tidak juga mengenal status sosial, tidak mengenal sara segala macam. Semua merasakan Semua COVID-19. semua lapisan masyarakat Semua lapisan Prof, merasakan Benar-benar termasuk orang kaya juga. Iya. Orang kaya juga merasakan. Ya, banyak yang bangkrut juga loh Prof. banyak yang Iya, bangkrut. pada saat COVID-19 itu. Perusahaan-perusahaan kan banyak bangkrut ya. Kenapa? Ya karena kalau perusahaannya misalnya bergerak di bidang jasa ya. Lah orang kan tidak menggunakan jasanya lagi. Gara-gara COVID kan semua orang kan semuanya diem di rumah. Iya kan, nggak boleh keluar. Nggak bisa kemana-mana. Iya kan, jasa transportasi kan hilang. Jasa misalkan restoran hilang. Jasa hotel, penginapan kan berhenti juga gitu loh. Jadi memang ya berhenti. Jadi menurut saya yang kerok yang pertama itu adalah COVID-19 ini. Ya. Yang nggak tahu sampai kapan Yang nggak tahu ini dampak sampai kapan. Benar. Ya, Prof, ya? Betul. Nah, terus untuk selanjutnya nih, yang selanjutnya, yang kedua itu Mbak Geral adalah faktor climate change. Wah, ini juga nih nggak kalah. Ini nggak kalah. Bener ya. ini nggak kalah kuatnya pengaruhnya ini. Ya, climate change itu atau yang biasa kita sebut sebagai perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu ditandai oleh meningkatnya suhu muka bumi kita, meningkatnya suhu di atmosfer kita. Nah, ternyata peningkatan suhu di atmosfer ini dapat mengganggu seluruh ekosistem yang ada di permukaan bumi. Semua ekosistem itu terganggu karena peningkatan suhu tadi. Ya, nah peningkatan suhu itu menyebabkan es yang ada di kutub utara, di kutub selatan kan mencair. Mulai pada cair ya. Cair. Nah, akibatnya tinggi muka air laut kan naik. Makin naik. Bahkan menurut pengkajian itu naiknya bisa 60 sampai 100 cm loh. Nah, kalau tinggi muka air laut naik, itu kan sudah bisa dipastikan. Air laut akan luber ke daratan. Air laut akan luber ke pesisir. Padahal lahan pertanian kita ada di pesisir. Sebagian besar sawah kita, ya lahan-lahan padi kita, jagung kita, kemudian kedelai kita dan sayur-sayuran kita tuh ada di pesisir. Lebih dari 60% ada di pesisir. Nah, kalau air laut masuk, berarti kan asin tuh. Iya. Padi mati. Jagung gagal mati. panen ya. Gagal panen. Apalagi sayur-sayuran. Iya. Itu duluan matinya. Kalau padi mungkin beberapa hari baru mati. Kalau sayuran langsung mati. Itu. Langsung jadi kimchi, Prof. Kalau ya sayur-sayurannya. Jadi itu ya gara-gara climate change. Kemudian climate change juga bisa menyebabkan iklim ekstrim itu muncul. Nah, iklim ekstrim itu kalau kering banget ya, artinya kemarau berkepanjangan. Itu yang biasa kita sebut sebagai El Nino. Ya. Nah, ada juga iklim ekstrim sebaliknya ya. Ada yang hujan terus-terus, akhirnya banjir di mana-mana. Kayak sekarang nih padahal udah mau masuk sekarang ini. Musim kemarau kan harusnya. Iya, tapi masih sering hujan dan hujannya itu deras-deras banget. Deras banget. Ya, baru saja kemarin saya pulang dari NTT, terus saya pulang juga dari Papua. Ya, saya waktu di sana itu masih hujan loh. Padahal di NTT itu, ya itu bulan-bulan April itu sudah kemarau biasanya. Awal Mei itu sudah kemarau. Sekarang sudah akhir Juni. Udah akhir Juni, udah tengah tahun ya. Udah tengah tahun masih. Iya. Masih gitu loh, masih hujan. Nah, ini juga kan salah satu ciri bahwa ini terjadi La Nina, iklim ekstrim yang terlalu basah. Nah, yang namanya El Nino, yang namanya La Nina, ini bisa menyebabkan gagal panen. Bahkan gagal tanam loh. Kalau misalnya kita baru aja tanam, langsung dihantam oleh El Nino, kekeringan, mati tanaman kita. Nah, kalau gagal tanam berarti kan gagal panen, Mbak. Iya. Kalau gagal panen berarti kan gagal dapat duit. Benar. Gagal makan juga ya, Bro. Ada petani kita makin terpuruk gitu. Ya, bayangkan ya, petani sudah menunggu mungkin beberapa bulan. Sudah jungkir balik, panas-panasan, hujan-hujanan tanam ya. Begitu mau panen kekeringan. Begitu panen kebanjiran, terendam. Kalau terendam lebih dari seminggu mati. Kalau mati ya sudah, proses kan berhenti. Kalau proses berhenti ya busuk dia. Ngulang lagi dari awal pun ya butuh proses dan waktu juga kan, Prof? Dan perlu modal. Butuh modal juga. Butuh modal. Dia kan perlu pupuk lagi. Dia perlu benih lagi. Dia perlu kan biaya untuk ngolah tanah lagi. Dan lain sebagainya. Jadi perlu itu petani. Nah, gara-gara climate change ini, itu yang namanya El Nino, La Nina, ganggu. Artinya dia menurunkan
produktivitas dan produksi pertanian kita, gitu loh. Dan ada satu lagi loh, Mbak Geral ya, bukan Yang nggak kalah yang nggak penting kalah juga ya, Pak. pentingnya. Artinya apa? Climate change ini bukan hanya menyebabkan intrusi air laut ya, bukan hanya menyebabkan El Nino, kemarau berkepanjangan, atau La Nina, banjir di mana-mana, tapi juga menyebabkan terjadinya ledakan hama penyakit yang gak karu-karuan, Mbak. Ya. Nah, akhir bulan lalu ya, awal bulan ini saya pergi ke NTT itu, Mbak. Di sana itu ada serangan namanya belalang kumbara. Oh. Nah, belalang kumbara itu bayangkan itu, Mbak Geral ya. Saya masuk ke suatu tempat ya di satu kecamatan di Kabupaten Sumba Timur. Itu kayak mendung, kayak mau hujan. Padahal itu siang hari. Kenapa? Matahari itu tertutup awan. Awannya itu apa? Belalang kumbara itu. Oh. Saking tebalnya, saking banyaknya dia terbang, akhirnya dia bikin jadi teduh, bikin jadi gelap gitu. Serem loh. banget ya, Prof ya? Iya, saking banyaknya. Nah, kalau ke suatu tempat sudah ada belalang kumbara seperti itu, Mbak Geral ya, itu 2-3 hari yang namanya daun-daun hijau ludes itu. Wah, Ludes. serem banget. Saya pikir tuh Serem. hanya ada di film-film doang, Prof. Bener loh. Karena saya belum lama ini nonton film, kasusnya persis kayak gitu, Prof. Mirip ya. Ada belalang, hama belalang nih, yang dia nyerang tuh semua dari peternakan, pertanian, semuanya habis. Ternyata di realnya gitu ya, Realnya udah mulai ada. terjadi gitu ya, Prof Sudah ya. ada. Dan itu tentu tidak terlepas dari adanya perubahan iklim. Nah, sekarang kan PMK kan pasti dengar Mbak Geral. Nah, ini juga nih. Itu kan coba sapi-sapi kita. Mau Idul Adha juga ya, Prof. Mana mau Idul Adha? Kurban. Para peternak juga lagi pada sedih-sedihnya nih, Prof ya. Sedih-sedihnya mereka. Bayangkan, baru mau panen para Iya. peternak kita kena PMK. Kena PMK akhirnya kan harga jatuh. Ya, bahkan beberapa di antaranya ada yang terpaksa dipotong. Iya. Karena takutnya nggak laku, begitu kan. Takutnya mubazir, takut mati. Nah, itu juga PMK itu tidak lepas dari kejadian climate change ini. Ada perubahan suhu, ya, ada juga perubahan tadi kan El Nino, La Nina. Ini menyebabkan virus-virus, ya, virus-virus tertentu, ya, mungkin juga COVID-19, jangan-jangan gara-gara climate change. juga. Ini juga sama, PMK kan virus itu, mirip dengan COVID-19. Bahkan PMK itu ukuran dari virusnya itu lebih kecil dibandingkan dengan COVID-19. Makanya dia penyebarannya itu Lebih cepat, masif ya? lebih masif ya. Hanya untung saja tidak termasuk zoonosis ya. Jadi PMK ini adalah penyakit mulut dan kuku yang khusus untuk hewan ternak kita, tidak menular kepada manusia. Nah, disitulah kita masih beruntung, masih alhamdulillah. Kalau kata orang Jawa tuh masih untung. Masih untung. Masih untung. Meskipun babak belur, jadi masih untung ya. Jadi climate change itu seperti gitu loh, Mbak. Artinya apa? Serangannya tuh begitu masif itu. Ya. Belum lagi penyakit yang lain. Itu juga banyak. Nah, kemudian yang ketiga ini, Mbak Geral, yang tidak kalah penting adalah situasi geopolitik saat ini. Ya. Mbak Geral kan sudah tahu tuh yang namanya perang. Iya, ini lagi, waduh, bersih tegang semua. Lagi kenceng-kenceng, ya kan? Itu Rusia sama Ukraina. Itu kan sejak Februari itu Pak perang. Iya. Tadinya mohon maaf ya, saya menganggap alah paling seminggu habis Bentar Ukraina, juga udah kan? damai lagi gitu ya, Prof ya. Ya. Nah, tapi kenyataannya sekarang udah 5 bulan, sudah Udah 6 5 bulan. Ya kan, masih perang terus kan. Nah, pengaruhnya juga masih terus-terusan iya, ya, Prof pengaruhnya itu luar biasa. Dan jangan lupa loh, pengaruh perang Rusia dan Ukraina ini bukan hanya menghancurkan perekonomian dua negara itu, bukan. Tapi negara-negara lain, regional, bahkan global itu terpengaruh secara signifikan. Kenapa itu terjadi coba Mbak Beryl ya? Karena itu yang namanya Ukraina, termasuk Rusia, itu juga termasuk sentra produksi pangan global. Ya. Jadi yang namanya gandum itu di Rusia dan Ukraina itu banyak. Dia tuh eksportir gandum. Termasuk kedelai juga begitu. Dia eksportir kedelai. Ya kan? Nah, begitu dia perang, ya, dia boro-boro mikirin jual kedelai kan. Dia mikirin perang aja nggak kelar-kelar. Iya. Gitu. Kapan selesainya gitu Iya, ya, kan? Prof. Akhirnya kan pasaran di kedelai ya di pasar global itu langsung turun drastis begitu. Kenapa? Karena dua negara yang sentra itu justru lagi sibuk perang. Ya, bahkan ya bukan hanya produk pertanian loh Mbak Geral. Ya,
ada juga sarana produksi pertanian, pupuk. Ya. Ingat loh, Rusia itu adalah stok cadangan, ya, bahan pupuk yang luar biasa di dunia ini. Ya, kita sampai sekarang ini kalau bikin pupuk KCL itu bahannya impor dari Rusia. Pada bergantung sama mereka gitu ya, Prof? Bergantung Dari negara sekali. dia Dan ya. bukan hanya kita loh. Iya. Di negara-negara lain pun tergantung kepada Rusia. Kenapa? Depositnya ada di situ. Nah, ini gara-gara perang, ini harga bahan baku dari pupuk tadi, ya, terutama pupuk KCL, itu naik sampai 3 kali lipat. Bahkan ada yang sampai 5 kali lipat loh, Mbak Gerald. Bisa dibayangkan kan? Biaya produksi langsung melejit. Iya. Ya kan? Padahal di satu sisi produktivitas turun kan gara-gara tadi kekeringan, kebanjiran, serangan hama penyakit dan sebagainya. Jadi ya memang kita ini semakin makin jelimet. Waduh, semakin babak belur mereka Semakin yang babak ribut belur. gitu ya. Kita yang kena. Iya, kita kena. Efeknya malah ke kita gitu ya, Prof ya. Gitu loh. Padahal yang bermasalah kan mereka berdua doang ya gitu ya, Benar, antara mereka negara. berdua. Tapi efeknya tuh ke negara-negara lain juga. Jangan dikira mereka ini yang perang gitu ya, kita mah santai-santai aja. Justru itu Justru ya. itu. Karena mereka perang, kita juga ikut-ikutan kena babak belurnya Kita nih, kena Prof. babak belur. Iya. Mau beli bahan pupuk KCL ke Rusia nggak bisa. Nggak Kenapa? ada. Harganya 3 kali lipat loh, sampai 5 kali lipat. Akhirnya bahan baku pupuk di negara lain pun, contoh ya, bahan baku pupuk misalkan untuk pupuk SP36, itu kan batuan fosfat, ya. Itu kita impor ke Maroko, ke Tunis, pokoknya negara-negara Timur Tengah. Kenapa? Cadangan rock fosfat di situ, batuan fosfat di negara Sumbernya di itu sana ya. memang luar biasa. Sekarang ikut-ikutan naik juga. Ya, padahal dia kan nggak perang. Iya. Ya, naik itu. Nah, Prof Dedi, tadi Prof Dedi udah jelasin penyebabnya apa aja ya Betul. terkait krisis pangan ini. Sebelum kita ngebahas kira-kira gimana kita harus mengantisipasinya, Prof. Nah, betul. Kembali ini kita akan dihibur oleh Jong Black Jong ya. Black, Kita mantap. akan sing along bareng lagi ya, Prof ya. Langsung saja, ini dia Jong Black. Sio tapi sayang kota buah. Oh aduh aduh jangan, yang itu sapunya jangan. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jangan datang toki dengan kau pun drama. Sio tapi sayang kota buah. Oh aduh aduh jangan, yang itu sapunya jangan. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jangan datang toki dengan kau pun drama. Sio tapi sayang kota buah. Sio tapi sayang kota buah. Sio tapi sayang kota buah. Yes, masih bersama Bistan, bincang seputar pertanian. Selanjutnya ya, langsung aja kita akan membahas bagaimana mengantisipasi krisis pangan global ini, Prof Dedi. Ini gimana, Prof, mensiasatinya? Pemerintah kita nih udah merencanakan apa nih, Prof, supaya kita Ya. nih sebagai masyarakat Indonesia setidaknya bisa aman lah, Prof, bisa memenuhi kebutuhan bahan pokok itu tadi. Ya, jadi kan sekarang krisis pangan global kan sudah terjadi, Ya. ya. Bahkan di beberapa negara itu sudah ada kelaparan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini kita harus keluar ini dari krisis ini. Ya. Kita harus terhindar dari krisis ini, ya. Kalau kita ingin tetap eksis, masih betah hidup di dunia, gitu ya. Bener. Amin amin panjang umur terus Harus gitu ya, panjang. Prof ya. Tapi kita harus berbuat sesuatu. Kita harus keluar ya. Kita harus terhindar dari krisis pangan global ini. Nah, Kementerian Pertanian itu sudah merekomendasikan 5 jurus. Wih, 5 jurus jitu 5 jurus, ya. ya. Jadi nggak hanya kita nggak boleh tawakal sih boleh gitu ya, Boleh, Prof ya. Tapi ikhtiarnya juga tetap ada ya, wajib. Ikhtiar itu wajib. Nah ini ada 5 cara ikhtiar yang gitu nih. Nah, begitu. 5 cara ikhtiar Ya. yang kita sebut sebagai 5 jurus jitu. 5 jurus jitu.
Nah, yang pertama adalah ya kita mesti tingkatkan kapasitas produksi kita. Wah, Gitu. ini penting nih ya Prof ya. Itu penting. Artinya apa? Kita mesti genjot ya produktivitas pangan kita. Ya. Jadi bukan hanya pangan pokok ya seperti beras. Kalau beras insya Allah sudah aman. Ya. Jagung sudah aman. Ya, daging ayam aman. Ya, telur ayam aman. Aman. Ya, kemudian juga seperti bawang merah aman. Ya, kemudian juga cabai hijau, ya cabai merah, cabai rawit aman. Ya, insya Allah itu aman. Ya, bahwa ada sedikit-sedikit gejolak itu biasa. Kenapa? Karena tergantung musim. Nah, yang paling penting adalah kita mesti tingkatkan kapasitas produksi kita, baik melalui intensifikasi maupun melalui ekstensifikasi, gitu ya. Sekarang ya produktivitas padi kita masih sekitar 5,2 ton per hektar. Ya, jagung kita ya 5 ton per hektar kurang dikit, ya 4,9 mungkin 98, 99 begitu. Nah, itu yang harus kita kejar, ya. Itu yang harus kita kejar. Tentu melalui peningkatan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas apa? Smart farming berarti. Wah, Smart farming yang nih. harus tingkatkan produktivitas. Nah, itu yang pertama ya, jurus pertama. Jurus pertama. Oke. Patut Jurus- dicatat ya. Catat Sama bisa itu. catat nih. Jurus ya. itu. Nah, jurus yang kedua adalah diversifikasi ke pangan lokal. Ah, Ya, pangan lokal kita tuh berlimpah loh Mbak Gerald. kaya banget ya Prof ya. Kaya kita sebetulnya. Kita kan ada singkong, coba. Singkong di seluruh pelosok tanah air tumbuh baik dan Pasti dia ada. bisa berproduksi bagus. Ya, kemudian juga ya ada yang namanya sagu. Ya. Nah, sagu juga itu sangat baik, terutama di lahan-lahan basah, di lahan-lahan rawa. Di Sumatera kan banyak rawanya tuh. Ya. Berarti sagunya banyak. Di Kalimantan sama begitu. Di Sulawesi juga sama. Di Papua bahkan lebih banyak lagi. Berjuta-juta pohon sagu ada di sana. Ya, jadi kalau sagu yang penting tergenang. Ya, basah. Kalau tadi yang namanya singkong, yang penting jangan tergenang. Kering ya. Kering. Kalau tergenang mati dia. Mati. Begitu. Nah, kemudian kita juga punya ubi-ubian loh. Ubi-ubian itu dari Sabang sampai Merauke itu ubi-ubian kita. Keren. Ya. Sampai di Jawa Barat saja itu yang namanya jenis ubi itu puluhan itu. Sampai saya nggak bisa menghafalnya. Ada ganyong, ada garut, ada kumeli, ada kentang. Yang saya tahu cuma ubi cilembu aja ya. Oh, Padahal ubi banyak ya. Itu banyak ya seperti ubi Padahal cilembu. banyak. Ubi cilembu itu dia punya kelebihan ya, dia itu seperti madu ya, manisnya itu luar Manis, biasa. Ya, makanya dia disukai orang-orang dan makanya ubi cilembu itu kemana-mana. Laku banget ya. Laku. Tapi ingat loh, Mbak Gerald, kalau kita tanam ubi cilembu misalnya di Sumatera, Aha. manisnya hilang itu. Oh gitu. Itu. Jadi harus di tanah khusus gitu ya Prof? Iya, harus di Cilembu. Harus di Cilembu. Harus di Cilembu. Itu kan di situ dekat Sumedang ya. Di Sumedang itu. Dia baru tubuhnya itu keren, rasanya keren. Baru rasanya enak ya. Kenapa? Karena di situ ada apa namanya? Iklim mikro. Ya, di situ ada curah hujannya harus sekian, suhunya harus sekian, kelembabannya harus sekian, tanahnya ya unsur haranya harus sekian, nitrogennya sekian, unsur hara mikronya sekian. Jadi itu sudah merupakan satu ekosistem yang tersendiri. Dan ekosistem itulah yang menghasilkan ubi cilembu sedap. Sedap begitu. ya. Nah itu yang kayak gitu harus dikenjot itu. Kenapa? Pangan lokal kita. Ya, pangan lokal sebetulnya kalau menurut saya yang akan menyelamatkan kita dari benar. krisis pangan. Iya. Ya, bahkan dulu profesor saya ya, saya dulu kuliah di Jepang. Profesor saya waktu itu saya pas krisis pangan tahun 97, 98. Jadi saya itu 4 tahun di sana ya, 97, 98, 99, 2000. Saya ada di sana. Ya. Nah, saat itu kan kita terjadi krisis pangan. 97 kan ada El Nino, gagal panen, terjadi krisis pangan. Akhirnya kita kan ngemis-ngemis ke IMF itu. Pinjam-pinjam duit untuk beli beras, ya kan. Akhirnya malah tetap juga hancur. Nah, profesor saya bilang, Indonesia itu mestinya katanya tidak terjadi krisis pangan. Kenapa? Di Indonesia itu selain padi, kan banyak ubi-ubian. Iya. Kan banyak singkong. Sumber bahan pokoknya beragam ya. Cuman orang kita itu kalau belum makan nasi, namanya Belum kenyang. makan. Belum kenyang. Belum kenyang Belum bener. makan ya. Walaupun kita pagi-pagi ya makan goreng pisang 6. Iya.
Itu cemilan, Prof, namanya. Itu cemilan. Belum Itu makan. belum ya. sarapan, itu Iya. belum makan, itu itulah kita itu loh kan. Jadi terlalu tergantung kepada nasi. Padahal sebetulnya ya itu tadi ya, kalau kita diversifikasi ke pangan lokal itu insya Allah bisa selamat ya. Nah kemudian sekali lagi ya, saya sangat intens terhadap pangan lokal ini. Nah pangan lokal ini sebetulnya harus kita genjot itu bukan hanya produksinya. Kalau produksinya menurut saya nggak masalah. Kenapa? Pangan lokal itu kan sudah adaptif, ya, sudah adaptif terhadap perubahan iklim, adaptif dia itu terhadap kekeringan, adaptif juga terhadap kebanjiran, adaptif juga kekurangan input dan lain sebagainya. Produksinya tetap bagus, ya. Adaptif juga terhadap hama penyakit, ya. Produksinya tetap bagus. Nah, hanya masalahnya di ilirnya, di olahannya, gitu loh. Coba Mbak Gerard kan makan misalnya singkong, ya. Beda dengan makan gandum kan sudah diolah dulu jadi mie. Iya. Jadi Indomie kan enak. Enak, Coba ya. kalau singkong diolah dengan baik, bikin seperti mie, seperti gandum itu, seperti Indomie. Ada bumbunya. Nah, orang Sumatera Barat kan pintar tuh bikin bumbu itu. Coba kalau seperti itu, pasti laku. Kita ini olahannya kurang. Sehingga orang tidak terlalu minat gitu loh makan pangan lokal. Apalagi cuma rebus ubi, apalagi cuma rebus singkong. Orang males makan. Kenapa? Enggak diolah. Kurang variatif gitu ya, Kurang Prof. ya. variatif. Orang gitu. juga jadi nggak tertarik gitu kan, karena dari nggak tertarik. kan ibaratnya tuh kalau misalnya kita lihat suatu makanan kan yang makan duluan tuh mata kita ya, Prof, Mata ya. dulu. Kita lihat dulu nih tampilannya menarik apa Menarik, enggak. benar. Kalau menarik baru kita makan gitu kan, Nah, Prof. sebelum makan kita hidung dulu kan. Nah, Cium benar. dulu gitu kan, kira-kira ini bikin makan enak enggak? Ya, bikin Coba nafsu kan. makan apa enggak gitu kan. Coba saya kalau begitu masuk di warung Padang, Wah. itu yang namanya kare, Iya. saya paling suka itu kare apa namanya? Kepala ikan bukan? Kepala ikan kakap. Nah, Wah, itu mantep, Prof. Itu kan baru masuk itu kecium. Iya. Itu nafsu makan seperti Langsung yang tadinya laparnya biasa aja langsung lapar banget jadi gitu ya, lapar Prof. berat. Iya. Baru aja selesai satu udah tambocie. Bener, itu tambocie, nasinya. iya. Tambocie. Nah, itu kan artinya apa? Ya, tadi mulai dari mata, kemudian mulai dari hidung itu sangat berperan Ya. gitu untuk meningkatkan minat kita untuk mengkonsumsi pangan lokal. Nah, makanya pangan lokal juga diolah dong, diproses dong, digarap dong, biar enak begitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah tentu marketingnya, ya, pemasarannya. Iya, benar. Bayangkan di Lampung itu loh Mbak Gerald, itu yang namanya singkong kan berlimpah. Tapi kalau berlimpah begitu tahu nggak harganya? Harganya cuma 800 rupiah. Di bawah 1000 coba. Waduh. Kasihan kan kita. Iya. Kenapa? Marketingnya ini nggak benar ini. Nah, kenapa nggak benar? Ya itu tadi. Di sini ada olahan yang tidak jelas sehingga orang malas mengkonsumsi singkong kan. Akhirnya barang numpuk. Akhirnya harga jatuh. Nah, coba kalau misalnya yang dari singkong itu enak gitu loh. Ya. Kemudian disebarkan Diolah ke macam-macam seluruh ya. masyarakat ya. Akhirnya masyarakat mengkonsumsi. Kalau masyarakat mengkonsumsi kan laku dia. Akhirnya kan produksi kan naik gitu. Karena loh. permintaan juga Permintaan tinggi. tinggi, Iya. begitu. Nah, jadi terkait dengan pangan lokal itu bukan hanya produksinya tetapi ilirnya ya, olahannya harus digarap Olahannya. dan marketingnya juga gitu. Nah, itu baru 2 jurus loh. Itu baru 2 jurus. baru 2 jurus. Waduh. Ini minum dulu. Iya, ini. silakan Prof. Minum Baru 2 dulu, Prof. jurus ini. Wah, itu 2 jurus aja ya. Ini udah bener-bener kayak mencerahkan kita loh. Maksudnya kayak langsung membuka pikiran kita juga pastinya, Prof, ya. Betul. Kayak oh ternyata kita masih punya cara lain loh. Jadi jangan berputus asa gitu ya, Prof, ya. Masih bisa kita memanfaatkan apa yang kita punya gitu ya, Betul, Prof, ya, dari betul. tanah kita sendiri gitu Dari kan. tanah kita sendiri. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi meningkatkan kapasitas produksi artinya apa? Kita harus tanam ya di tanah-tanah di bumi Indonesia. Ya. Begitu. Jangan tanam di luar. Kalau tanam di luar impor namanya nanti. Jadi kita harus tanam, tanah kita ini luas kok. Tanah kita ini subur kok. Jadi untuk meningkatkan kapasitas produksi setiap jengkal tanah itu kita tanami. Pasti kita tanam. Bahkan setiap detik itu kita harus tanam itu Mbak. Ya. Kalau kita setiap detik tanam, berarti setiap detik pula kita nanti panen. Wah, iya benar. Kalau setiap jengkal tanah kita tanam, berarti setiap jengkal tanah kita panen. Panen juga. Begitu kan? Siapa yang menabur, dia Yang kita yang tuai. akan menuai. Iya.
Hukum tabur tua ya Prof ya? Bener, ya Wah, kalau mantap. kita tanam pasti kita panen Ya. kan. Jadi kata kuncinya itu. Nah kemudian tadi jurus yang kedua adalah pangan lokal. Oke. Nah jurus yang ketiga ini Mbak Mhm. Geral ya, ini Kementan sudah mencanangkan. Jadi kita harus perkuat ya cadangan logistik pangan kita. Mulai dari level yang paling bawah, RT, RW, ya, kampung, desa, sampai kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai tingkat nasional. Itu yang harus kita perkuat. Ya. Di Jawa Barat ada yang namanya leuit. Leit. Nah, leuit itu lumbung. Oh, lumbung. Lumbung, ya, jadi tempat menyimpan dulu tuh namanya gabah ya. Mhm. Gabah kita simpan di situ, di leuit itu. Nah, artinya apa? Kalau lumbung-lumbung kita, kalau leuit-leuit kita terisi bahan pangan, aman kita. Mhm. Saudara-saudara kita tuh orang Baduy, jangan coba loh itu. Iya. Itu leuitnya, itu mereka penuh. Leuitnya itu cukup ya untuk makan mereka sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Mereka justru nggak pusing ya Prof Nggak ya? pusing, kenapa Sama leuitnya penuh. leuitnya penuh. Aman dia, tenang hidupnya dia. Nah, padahal cadangan pangan kita ini ya paling-paling 3 bulan sampai 4 bulan saja gitu. Nah makanya China tadi kan dia maunya 1 tahun, apalagi Ya. Amerika pinginnya 1000 hari, berarti 3 3 tahun kan? tahun. Mhm. Artinya apa? Cadangan pangan ini juga menjadi kunci ya untuk mengatasi krisis pangan. Kalau cadangan pangan kita itu penuh ya, bahwa misalnya ada terjadi gagal panen segala macam, kita masih bisa tenang. Kenapa? Kita masih bisa makan. Kita tanam lagi, Iya. gitu loh. Jadi cadangan pangan ini harus diperkuat ya. Jadi leuit-leuit kalau di Jawa Barat itu semuanya harus terisi. Semuanya Kenapa? harus terisi. Itu yang akan menyelamatkan kita manakala terjadi krisis Krisis, pangan, iya. terjadi misalkan gagal panen, terjadi serangan hama penyakit, terjadi kekeringan, terjadi banjir dan sebagainya. Itu yang Nah, ketiga ya Prof itu ya? 3 jurus Ketiga ya. jurus. Oke. Nah lanjut ke jurus keempat Jurus Prof. keempat. Jurus Nah, keempat. jurus keempat itu adalah kita harus bangun pertanian modern. Nah, iya. Kita harus bangun smart farming. Nah, smart farming itu berarti kan pertanian yang cerdas. Nah, kita bertani itu, kita beragribisnis harus dengan cara-cara yang cerdas. Jangan cara-cara konvensional seperti dulu. Udah nggak Begitu. zaman gitu ya Udah Prof nggak ya? zamannya lagi. Kenapa? Dulu kan penduduk kita sedikit itu Mbak Gerald. Ya. Cara-cara konvensional seperti dulu ya, misalkan ngolah tanah aja masih manual. Atau paling untung menggunakan sapi, menggunakan kerbau, menggunakan binatang ternak kita. Ya. Kemudian juga pupuk itu kan hanya pupuk kotoran sapi, ya, pupuk kotoran pupuk kandang dan sebagainya. Nah, sekarang nggak bisa lagi seperti Udah nggak itu. cukup kayak gitu Nggak aja Prof. cukup. Ya kita harus bangun smart farming, kita harus bangun pertanian modern, begitu. Caranya bagaimana? Smart farming ini kita genjot. Smart farming itu apa sih? Smart farming itu adalah pertama pemanfaatan produk-produk bioscience, produk bioteknologi. Nah, antara lain produk bioscience itu adalah high yielding variety, ya. Varietas-varietas yang berpotensi hasil tinggi. Varietas-varietas yang menghasilkan duit yang banyak. Itu yang harus kita genjot. Itulah ciri dari smart farming. Ingat, pertanian itu diawali dari benih dan bibit. Berarti dimulai dari varietas. Ya. Kalau benih dan bibitnya keren, maka pertanian itu 70-80% udah di genggaman kita itu. Sebaliknya bagaimana? Kalau kita menggunakan benih dan bibit ala kadarnya, ya itu tadi yang konvensional. Seadanya gitu ya. Iya, nanti produksinya juga seadanya. Produksinya juga ala kadarnya. Nggak mungkin kita bisa menggenjot produksi. Lah benihnya saja ala kadarnya, benihnya saja jelek, asal-asalan. Nggak bisa seperti itu. Nah berarti kita harus bangun smart farming. Pemanfaatan high yielding variety. Varietas-varietas atau bibit atau benih yang berpotensi produksi tinggi. Gitu. Nah, smart farming yang kedua adalah pemanfaatan alat-alat mesin pertanian. Udah bukan zamannya deh kita nyangkul manual gitu loh, menggunakan cangkul atau menggunakan binatang ternak pakai garu, pakai wuluku gitu ya. Udah bukan zamannya. Kenapa? Bayangkan kalau kita ngolah tanah aja Mbak Gerald ya, kita punya 1 hektar. Itu perlu waktu berhari-hari. Bahkan bisa 1 minggu itu garap 1 hektar. Tapi kalau kita menggunakan misalkan traktor roda 4 Mbak Gerald, 1 hari itu kelar 8 hektar. Wah.
Ya, bukan 1 minggu kelar 1 hektar, bukan 1 hari ya kelar 8 hektar siap tanam. Kan luar biasa. Termasuk panen, ya. Coba kalau misalnya kita menggunakan, kalau di Jawa Barat itu ada namanya etem, ani-ani, ani itu ya. Kemudian juga belakangan menggunakan sabit. Oh. Nah, kalau sabit, kemudian jeraminya kan digebot, buat gitu kan. Nah, kalau digebot, itu kan gabah-gabahnya itu lari kemana-mana dia, ya kan? Gabah-gabah itu mencelang kemana-mana itu. Wah. Akhirnya kan terbuang, lossisnya tinggi. Itu terbuangnya bisa 20% loh itu Mbak Gerald. Bahkan bisa 25%. Tapi kalau kita menggunakan rice harvester, ya, menggunakan alat mesin pertanian yang cocok, itu nggak ada yang hilang. Tingkat kehilangan bisa ditekan sampai 5%. Ya. Berarti kita menyelamatkan produktivitas 15%. Kan luar biasa loh itu. Ya. Luar biasa banget. Ini berarti salah satu peran dari petani-petani muda juga nih ya, Prof ya? Nah, begitu. Kalau petani muda kan mereka itu nggak mungkin lah mereka mau nyangkul begitu. Mereka maunya yo gunakan kotor-kotoran gitu kan. kotor-kotoran. Mereka kan maunya langsung menggunakan traktor, langsung menggunakan harvester. Nah, ciri smart farming yang ketiga, ya, jadi pertanian modern yang ketiga itu adalah pemanfaatan Internet of Things, pemanfaatan big data, artificial intelligence, robot construction, ya sensor dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu yang menyebabkan produktivitas itu bisa digenjot. Nah, sekarang penduduk kita sudah banyak, tidak mungkinlah dengan cara-cara konvensional, nggak cukup pangan kita. Iya. Jadi kita harus dengan cara-cara pertanian modern. Apa itu? Smart farming. Smart farming. Smart farming harus diimplementasikan di lapangan. Apalagi sekarang petani milenial. Petani milenial itu kan mainnya Internet of Things dia. Canggih-canggih ya, Prof. Nah, sekarang ya Mbak Gerald, Ya. ya putra-putri Indonesia sudah mampu membuat traktor roda 4 yang tidak ada awaknya, tidak ada sopirnya. Kenapa? Semuanya diotomatisasi lewat Internet of Things. Jadi kita ngolah tanah itu nggak perlu kita datang ke sawah, nggak perlu. Ya. Dari jarak jauh juga bisa. Jarak jauh dari rumah, sambil tidur. Bisa kita set. Sambil rebahan ya, Prof ya. Sambil rebahan. Traktor sawah gitu ya. Sambil itu juga bisa ya. Bisa, tinggal kita set aja misalkan posisi geografisnya di mana, ya berapa hektar. Nah, kemudian langsung traktor kita diarahkan ke sana. Kecepatan traktornya itu berapa? Ya, berapa meter per detik misalkan. Kemudian trackingnya itu kemana? Ya. Kemudian kecepatannya berapa, durasinya berapa lama, semuanya kita set. Semuanya di set. Udah, kalau semua sudah di set, tinggal enter langsung start, ya. Semua udah otomatis. Iya, jalan sendiri. Wow. Dan kita tidak perlu ke sawah, dari rumah. Dari rumah juga. Bahkan misalkan kita punya sawah misal di Aceh, ya, dengan Internet of Things bisa kita garap dari sini. Wih, dari keren Jakarta. banget ya, Prof. Keren kan? Keren banget. Artinya bisa lebih cepat dan jangan lupa produktivitas itu bisa kita genjot. Wah, itu 4 jurus ya, Prof ya? Nah, itu baru 4 jurus. Baru Bahkan 4 sekarang ini ada ini, Mbak Gerald ya, ada apa namanya, yang namanya smart greenhouse. Smart greenhouse. Iya, jadi rumah kaca yang smart, ya. Nah, kita tahu ya bahwa produksi pertanian itu tergantung sekali climate, ya, microclimate, tergantung sekali iklim mikro. Iklim mikro itu apa? Cahaya matahari, ya, suhu, kelembaban, ya kan. Kemudian juga tentu saja nutrisi, tergantung juga air. Nah, microclimate ini di dalam smart greenhouse itu bisa di-set. Wah, Bisa ada settingannya juga bisa diatur ya. Contoh ya, kalau sudah malam kan tidak ada matahari, Iya. tidak bisa fotosintesis. Artinya apa? Tidak bisa produksi. Nah, di smart greenhouse ya, mataharinya ganti dengan lampu TL. Jadi dia masih tetap berfotosintesis. Ada rekayasanya gitu Ada ya. rekayasanya, termasuk irigasinya itu bisa diatur. Ya, misalkan dengan irigasi tetes, ya. Itu yang namanya robot-robot construction, dia itu mengelola ya apa namanya perintah-perintah atau aplikasi ya sehingga misalkan ada sensor di dalam tanah dekat akar ya. Nah, kalau misalnya sensor bilang, wah ini sudah kering. Ngomong tuh sensor, langsung, kering. Langsung itu yang namanya keran itu switch on. Kalau keran switch on kan terbuka. Langsung cur air. Gitu kan. Begitu air keluar kan tidak lama kan basah kan. Nah, sudah cukup.
Sensor udah ngomong nih, cukup. Mati sendiri dia. Mati sendiri. Wis. Itu yang Canggih namanya smart amat ya. greenhouse ya. Kemudian juga yang namanya suhu bisa diatur. Misalkan di Indonesia ya, kan panas. Ya. Kepanasan. Begitu Dinginin kepanasan, dikit gitu. Bisa. sensornya udah ngomong, "Woi, kepanasan." Langsung blowernya itu nyala. Wis. Udah terkoneksi ya Terkoneksi, semuanya ya. langsung blower nyala sehingga suhu kan turun. Nah, begitu suhunya udah turun, udah bagus ini, udah cakep ini suhunya, kata tanaman kan. Kata si sensor itu begitu. Sudah cukup. Berhenti itu blower itu. Itu yang disebut sebagai microclimate, semuanya dikendalikan. Kalau semua dikendalikan dalam keadaan optimal untuk pertumbuhan tanaman, maka produktivitas dan produksi itu akan melejit. Akan melejit juga ya. Itulah yang namanya smart farming. Itu Smart adalah farming. jurus yang Keempat. Begitu. Mantap. Wah, itu dari situ aja tuh udah bener-bener jadi bikin kita sedikit bisa bernafas gitu ya Prof ya. Benar. Dengan adanya krisis pangan ini gak perlu khawatir kalau misalnya kita bisa bergerak ya Prof ya. Dengan berkolaborasi dari jurus-jurus yang sudah disiapkan oleh pemerintah, insya Allah sih Insya bisa Allah, tertangani gitu ya Prof ya. Nah, khusus untuk yang smart farming ini ya, Mbak Gerald, termasuk tadi yang smart greenhouse, itu sekarang mainannya para petani milenial Wah. tuh, ya. Perannya petani milenial nih ya. Petani milenial itu kan di Pangalengan ya. Itu kan petani milenial yang garap. Ya, kemudian di Kudus, petani milenial yang garap. Semuanya smart greenhouse. Ada yang di Kalimantan Timur ya, Kalimantan Utara ya. Dia bisa menghasilkan melon dengan kualitas yang keren. Wah. Itu juga menggunakan smart greenhouse. Meskipun mungkin tidak terlalu sempurna smart greenhouse-nya, tapi produktivitas dan produksi itu keren. Dan itu semua adalah mainannya petani milenial itu, Mbak Gerald. Nah, kemudian jurus yang kelima, ini yang terakhir. Yang nih, terakhir Mbak nih. Gerald. Biasanya jurus pamungkas nih ya Prof ya. Jurus pamungkas. Nah, kita mesti genjot ya ekspor kita. Ekspor. Ya. Kenapa? Jadi yang tadinya ancaman krisis pangan global, ini justru menjadi peluang bagi kita untuk ekspor. Ya. Tadi kan saya sudah bilang, ya, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan ekspor beras. Wah. Ya kan? Nah, kenapa? Karena tadi ya sentra-sentra produksi beras itu banyak yang nahan. Ya kan, nggak mau jual. Kita kan berlebih ini beras. Jual. Gitu. Termasuk Singapura. Singapura itu kan biasanya dia mengimpor daging ayam, telur itu ke Malaysia. Di Malaysia unggasnya bagus tuh. Sekarang Malaysia restriksi, dia nahan itu. Produk pangannya nggak mau dia jual ke Singapura. Ada Singapura kan kelimpungan, dia cari-cari ke kita. Dia Kesempatan buat kita nih ya Prof ya. Insya Allah tidak terlalu lama nanti ekspor kita. Wih, Daging amin, ayam dan amin. telur ya ke Singapura. Nah, itu yang harus kita genjot. Bahkan ya untuk komoditas-komoditas pangan yang berasal dari komoditas perkebunan, misalnya sawit. Sawit itu kan komoditas perkebunan, tapi kan bisa produk pangan, minyak goreng. Nah, kan ibu-ibu kan kalau nggak ada minyak goreng kayaknya mau kiamat kan? Iya, benar. Aduh, pas harga minyak aja lagi langka itu aja udah Nah, itu kayaknya udah huru-hara kelepek-kelepek banget ya lah. Prof ya. Iya. Iya, benar. Nah, ini kemarin kan kita nahan, tapi alhamdulillah sekarang sudah dibuka lagi. Kita harus genjot itu ya. Termasuk juga yang lain ya, komoditas-komoditas lain ya, yang sekarang peluang itu porang itu. Mbak Gerald ya. Porang itu permintaannya itu luar biasa. Nah, kemarin memang agak tersendat, kenapa? Karena China bikin protokol sendiri dia. Jadi memang sengaja itu China itu. Dia tahan itu agar tidak mau beli lagi porang dengan bikin aturan macam-macam. Nah, oleh karena itu ya kita tidak perlu tergantung kepada China itu mengekspor porang. Kita harus langsung ekspor ke negara-negara tujuan. Kita langsung aja ekspor ke Jepang. Artinya ini peluang untuk ekspor kita. Ya. Belum walet. Walet ini ekspor luar biasa. Ini Luar menjanjikan juga tuh Betul. bisnisnya Prof. Betul. Sarang burung walet itu ya. Walet itu di kita luar biasa tumbuhnya. Dan itu potensi ekspornya luar biasa. Kenapa? Karena harganya keren itu. Iya. Keren dia. Keren. Hanya air liurnya saja. Benar. Itu kan per kilo itu bisa ratusan ribu, Iya. bisa 200 ribu, bisa sampai 400 ribu. Ya kan? Itu air liurnya. Apalagi kalau sudah dikemas. Lebih keren lagi. Lebih keren lagi. Iya. Jurus yang kelima ini, Mbak Gerald, ya, kita manfaatkan kondisi yang tidak menguntungkan ini menjadi opportunity, Nah, menjadi peluang ekspor. dari musibah itu tadi Dari ternyata musibah. ada
manfaat yang bisa Ada kita manfaat, kembangkan, ya. kita menjadi peluang gitu ya Prof Jadi ya? peluang. Asal kita genjot itu porang. Kita juga genjot olahnya, ya. Sehingga ya kita jangan jual porang raw material. Ya. Bahan mentah rugi, harganya murah. Minimal kita bikin tepung. Syukur kita bisa bikin mie, bikin seperti beras begitu, ya kan? Nah, itu lebih keren lagi, gitu loh. Sehingga nanti harga jualnya atau value added-nya itu semakin tinggi. Begitu pula komoditas yang lain, ya. Kita bisa kok ekspor beras, kita bisa ekspor daging ayam, telur ayam, begitu, ya. Di saat negara-negara melaksanakan restriksi, harganya meningkat, peluang ini. Wah. Ini harus kita Harus ambil. kita ambil Prof ya. Tapi peluang. memang amankan dulu Iya, dong produksi benar. dalam negeri. Kita nggak lupa Konsumsi dalam kebutuhan negeri. kita juga ya Prof ya. Betul, amankan dulu. Kalau itu betul-betul aman, nah baru kita ekspor. Nah, makanya lagi-lagi ya peningkatan kapasitas produksi jurus pertama. Diversifikasi pangan lokal jurus kedua, ya. Kemudian perkuat logistik pangan kita dari tingkat paling bawah ya sampai tingkat nasional, ya kan? Jurus keempat pertanian modern, smart farming, genjot tuh produktivitas, genjot kualitas. Dan jurus yang kelima, genjot ekspor. Wah, Dan ini gitu. pokoknya kalau kelima komponen ini udah kita gerakan gitu ya Prof ya, satu sama lain saling berusaha nih, pastinya itu juga kita nggak perlu khawatir ketika krisis pangan ini terjadi ya, insya Allah itu Insya ya Allah Prof di ya. Indonesia tidak terjadi ya. benar. Asal itu tadi 5 jurus itu kita genjot, terutama tadi itu Mbak Geral Ya. yang pangan lokal. Itu komoditas itu harus kita genjot. Ya. Tadi kan singkong, Ya. kemudian sagu, kemudian juga ubi-ubian, kemudian pisang, ya. Dan jangan lupa, jangan hanya produksinya saja, tetapi olahannya, processingnya, industrinya itu harus digenjot pula. Kalau misalnya tidak digenjot olahannya, itu nanti konsumsi akan rendah kan. Orang males lah makan rebus singkong. Iya, Rebus ini kan singkong direbus lagi, rebus rebus lagi gitu ya. kan nggak enak. Coba diolah dengan baik. Iya. Ya kan ubi tuh bisa dibikin burger enak loh. Itu ubi ungu tuh dibikin burger itu tidak kalah dengan burger yang dari gandum. Itu kan keren. Nah, jangan lupa marketingnya juga. Nah, jadi saya yakin kalau pangan lokal kita garap secara serius, ya kita berjuang, saya yakin ya kita akan berkecukupan, bahkan kita bisa ekspor. Wah, mantap, keren banget nih ya jurus jitu dari Prof Dedi yang udah dijelasin tadi. Mudah-mudahan ya Prof ya bisa kita gerakan, kita genjot terus, terrealisasikan pastinya. Ya. Dan masyarakat juga jadi tidak perlu khawatir ketika ada isu-isu krisis pangan di negara-negara lain. Insya Allah Indonesia masih terkendali ya Prof Terkendali. ya. Masih aman, sentosa pastinya. Luar biasa banget Prof Dedi. Terima kasih banyak Terima kasih, untuk Mbak Gera. pencerahannya ya. Dari segala keluh kesah yang aku pikirkan selama ini ternyata sudah Betul. terjawab ya Sobi semuanya. Jadi nggak perlu khawatir ketika kita sudah menggerakkan itu ya 5 jurus tadi yang udah disampaikan sama Prof Dedi. Mudah-mudahan kita bisa tetap aman gitu ya Prof ya, pastinya bisa tetap terkendali. Dan pastinya kita juga saling membantu satu sama lain gitu ya Prof ya. Ini harus nih berkolaborasi satu sama lain, itu penting pastinya. Oke, Sobis, itu tadi podcast Bistan bincang seputar pertanian di episode kali ini. Ini keren banget, dicatat ya Sobi semuanya, dan jangan lupa diimplementasikan juga di daerahnya masing-masing ya, saling bersinergi, berkolaborasi itu yang paling penting ya satu sama lain supaya kita tidak terdampak dari krisis pangan itu tadi. Oke deh kalau gitu, Geralda Cynthia mohon pamit undur diri. Pastinya semoga pastinya ini bermanfaat ya Prof ya. Siap. Obrolan kita pada kesempatan kali ini dan mencerahkan juga, semakin mata kita terbuka ya. Betul. Semakin yakin juga dengan ikhtiar-ikhtiar yang tadi yang akan 5 jurus. 5 jurus, 5 ikhtiar dari 5 jurus itu tadi. Oke, sampai ketemu lagi di podcast Bistan berikutnya dengan pembahasan yang pastinya nggak kalah serunya ya. Sampai jumpa sobat Bistan semuanya. Bistan.